Oh, rumahku itu ada di balik pohon beringin besar di depan itu, Mas. Nanti kamu mampir dulu ya, ibuku masak enak loh, Mas, malam ini. Jawab perempuan itu. Dengan rasa gugup, Darto pun menjawab, Iya, Neng. Kebetulan juga perutku sudah sangat lapar. Apalagi pas berangkat tadi, aku hanya makan satu rebus singkong ditemani secangkir kopi buatan istri tercintaku. Ucap Darto dalam hati. Seiringnya waktu berjalan dan melewati keramaian, Darto pun tiba di kediaman perempuan cantik yang diantarnya setelah melewati pohon beringin yang sangat besar dan menjulang tinggi itu. Betapa terperanjaknya mata Darto ketika melihat sebuah istana nan megah yang ada di hadapannya. "Neng, ini rumahmu?" tanya Darto. "Iya, Mas, ini rumahku. Ayo, Mas, turun, mampir dulu. Ibuku pasti senang melihatmu," jawab perempuan itu. "Oh, iya, Neng. Tapi aku malu. Aku hanya tukang becak. Masa iya diizinkan masuk ke dalam rumahmu yang bak istana yang megah itu, Neng?" jawab Darto. "Udah, ayo," jawab perempuan itu. Perempuan itu pun menggapai tangan Darto dan menggandengnya dan berjalan ke arah rumahnya. Darto pun hanya bisa diam dan tersipu malu karena baru kali ini dia digandeng tangannya oleh perempuan cantik seperti bidadari. "Ya Allah, mimpi apa aku ini? Perasaanku sangat bercampur aduk. Tapi lebih baik setelah makan selesai nanti, aku harus segera pulang. Anak dan istriku pasti sudah khawatir kepadaku," gumam Darto dalam hati. Sesampainya di depan pintu, jantung Darto seakan berdebar sangat kencang. Ditambah lagi genggaman tangan perempuan cantik itu tak kunjung dilepaskan. Setelah 3 kali perempuan itu mengetuk pintu, pintu itu pun terbuka. Krek! Darto pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang paruh baya yang masih sangat cantik, didampingi para ajudannya yang bertubuh besar menyambut kedatangan dia dan perempuan itu bak seorang raja dan ratu. "Selamat datang di rumahku, Nak. Terima kasih sudah mengantarkan anakku pulang. Sebagai imbalannya, aku akan mengajakmu untuk makan malam bersama kami di sini," ucap perempuan paruh baya itu kepada Darto. Darto pun hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Masuklah Darto ke dalam rumah yang bak istana itu, dan Darto kembali dikejutkan dengan makanan yang dihidangkan oleh keluarga perempuan itu. Karena seumur hidupnya, Darto tidak pernah melihat makanan seenak dan sebanyak itu. Maklum, karena hidup Darto memang serba kekurangan. "Duduklah, Nak. Makanlah sepuasmu. Jangan malu. Anggap saja ini rumahmu sendiri," ucap wanita paruh baya itu. Darto pun mengiyakan dan segera duduk di atas kursi yang indah, dilapisi butiran emas di setiap lekuknya. Dia pun sangat tak percaya dengan apa yang terjadi. Sungguh sangat menakjubkan. "Mas, aku ambilkan ya nasi dan lauknya. Kamu makan sama apa, Mas?" tanya perempuan cantik yang duduk di sampingnya itu. Dengan wajah tersipu malu dan rasa gugup, Darto pun menjawabnya. "Iya, Neng, makasih. Apa saja aku mau, Neng, karena semuanya sangat enak," jawab Darto. Kemudian perempuan cantik itu pun mengambilkan nasi, sate, dan juga ikan bakar yang sangat menggoda aromanya. "Ini, Mas, silahkan dimakan," ucap perempuan cantik itu. "Iya, terima kasih, Neng," jawab Darto. "Kamu mau minum apa, Mas?"
nanti aku ambilkan, tanya perempuan cantik itu. Apa saja, Neng? Jawab Darto dengan sedikit tersenyum. Perempuan cantik itu pun mengambilkan segelas air teh manis dan memberikannya kepada Darto. Ini Mas air minumnya, ucap perempuan itu. Darto tersenyum sembari menerima minuman yang disodorkan terhadapnya. Setelah menyelesaikan makannya, ibu dari perempuan cantik itu pun bertanya kepada Darto. Nak Darto, istirahatlah dulu di rumah kami, karena ini masih sangat malam, tanya perempuan paruh baya itu. Seakan terhipnotis, Darto pun mengiyakan tawaran dari perempuan paruh baya itu. Darto pun diantar ke kamar oleh perempuan cantik itu, yang ternyata kamar itu adalah kamar tidur perempuan cantik itu, dan di atas ranjang itu pun penuh dengan hiasan taburan bunga melati dan mawar yang harumnya sangat semerbak menusuk hidung Darto. Ini nggak salah, Neng, aku tidur di sini, tanya Darto. Ya Mas, kamu akan tidur di sini bersamaku, jawabnya. Ah, apa? Tidur bersamamu, Neng? Apa aku nggak salah dengar, Neng? Tanya Darto. Tidak Mas, aku serius, jawabnya. Pikiran Darto pun sudah sangat bingung membayangkan bagaimana rasanya tidur di samping perempuan yang sangat cantik dengan lekukan tubuhnya yang sangat indah. Tak selang beberapa lama, keduanya lekas memasuki ruangan kamar yang memang sudah disiapkan khusus oleh perempuan cantik itu, disusul oleh ibu perempuan cantik itu, dan juga beberapa orang yang membawa perlengkapan seperti halnya orang yang akan menyiapkan pesta pernikahan. Nak Darto, maukah kamu menikahi putriku? Tanya perempuan paruh baya kepada Darto. Sungguh tak terbesit dalam pikiran Darto bahwa dia akan dinikahkan oleh perempuan paruh baya itu dengan anaknya yang sangat sempurna. Apa? Menikah? Apa ibu tidak bercanda? Jawab Darto. Aku serius, Nak Darto. Kalau Nak Darto setuju, kita mulai acara pernikahannya sekarang juga. Karena semuanya sudah dipersiapkan, jawabnya. Darto pun mengangguk dan tersenyum, seakan terhipnotis dengan ucapan mereka. Dan Darto sama sekali tidak mengingat keluarganya yang sedang cemas menunggu kepulangannya. Acara pernikahan pun akan segera dimulai. Darto dan perempuan cantik itu pun bergegas berganti baju yang sudah disiapkan oleh perempuan paruh baya. Setelah selesai mengganti baju, keduanya berjalan menghampiri perempuan paruh baya dan seorang laki-laki yang akan menikahkannya ditemani para ajudan dan para wanita cantik yang memakai gaun serba hijau, berbaris cantik, dan tersenyum kepada kedua mempelai itu. Silahkan duduk, Nak Darto, acara akan segera dimulai, ucap perempuan paruh baya itu. Setelah kedua mempelai duduk, kemudian acara pernikahan itu segera dimulai. Namun tiba-tiba muncul kilatan cahaya yang menerobos masuk pintu istana itu. Kilatan cahaya itu perlahan berubah wujudnya, dan ternyata sosok itu adalah sosok kakek misterius yang menolong Darto kala itu. Berhenti! Ini tidak benar. Kembalikan cucuku, dasar siluman buaya putih, ucap kakek misterius itu. Siapa kamu? Berani-beraninya mengganggu acaraku, jawab perempuan paruh baya itu. Jangan banyak tanya, atau aku hancurkan istanamu menjadi abu, ucap kakek. Kurang ajar, lancang kamu, ucap perempuan paruh baya itu. Perempuan paruh baya itu pun menyuruh semua pasukannya untuk menangkap kakek misterius itu. Semua pasukan itu berubah wujud menjadi siluman buaya
dan kemudian menyerang kakek misterius itu. Dengan pertempuran yang sangat sengit, kakek misterius itu pun kembali mengeluarkan senjata andalannya. Senjata itu pun mengeluarkan kilatan cahaya yang membuat mata siapapun yang melihatnya akan tergores oleh kilatannya. Ya, senjata itu adalah kujang yang waktu itu pernah dikeluarkan juga ketika menolong Darto di kala itu. Dengan berani, kakek itu pun menebas semua pasukan perempuan paruh-baya itu yang ternyata adalah siluman buaya putih. Semua pasukanmu sudah kubantai. Sekarang giliranmu, dasar siluman, ucap kakek misterius itu. Kurang ajar, kau akan menyesal, Pak Tua, jawabnya. Sosok perempuan paruh-baya dan perempuan cantik itu pun perlahan berubah wujudnya menjadi sosok buaya putih. Darto yang melihat kejadian itu hanya diam dan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ayo kita serang Pak Tua itu, anakku. Beri dia pelajaran agar sopan dalam bertamu, ucap siluman itu. Pertarungan itu pun kembali terjadi dan berlangsung sangat sengit. Kedua belah pihak saling menyerang dengan senjata andalannya masing-masing. Namun kepandaian kakek tua itu dalam bertarung membuat para siluman itu sangat kewalahan. Setelah sekian lama bertarung, akhirnya satu persatu siluman itu pun tumbang. Terlihat banyak cucuran darah keluar dari tubuh para siluman itu. Cukup Pak Tua, ampuni kami, jangan bunuh kami, ucap siluman itu. Baiklah, aku akan mengampuni kalian, tapi kalian harus berjanji kepadaku untuk tidak mengganggu manusia lagi, apalagi sampai mengganggu keturunanku. Paham kau? Ucap Pak Tua. Iya Pak Tua, kami berjanji, jawab siluman itu. Sementara Darto terlihat sangat sedih melihat calon istrinya itu terluka sangat parah di hadapannya. Yang menurut penglihatan mata Darto, dia itu tetaplah perempuan yang sangat cantik. Pak Tua, kenapa kamu tega menyakiti calon istriku? Tanya Darto. Sadar Darto, istighfar, ingat istri dan anakmu. Mereka sangat mengkhawatirkanmu, jawab kakek tua itu. Ah, aku ini tidak punya keluarga. Aku baru saja mau menikah, jawab Darto. Kemudian kakek tua itu pun menyuruh siluman buaya itu untuk melepaskan ilmu genggam yang mengikat hati dan pikiran Darto. Setelah ilmu genggam itu dilepaskan, akhirnya Darto tersadar dan betapa terkejutnya Darto melihat dua sosok buaya putih dan buaya lainnya terkapar di hadapannya. Buaya! Di mana aku sekarang? Kenapa aku bisa berada di sini? Dan banyak sekali buaya yang terluka di sekelilingku, gumam Darto. Kemudian kakek misterius itu pun memanggil Darto. Darto, ayo kita pulang, ucap kakek itu. Kek, kenapa kakek juga ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Darto. Sudahlah, nanti aku akan ceritakan semuanya. Yang penting kita sekarang keluar dulu dari sini, jawab kakek itu. Kakek misterius itu pun langsung menggenggam tangan Darto dan membawanya pergi keluar dari istana siluman buaya itu. Sesampainya keluar dari istana itu, Darto pun terkejut. Ternyata istana yang terlihat megah itu hanyalah ruyuk pohon bambu yang berada tepat di belakang pohon beringin yang sangat besar. Kamu dibawa ke alam goib oleh siluman buaya itu tadi, ucap kakek itu. Maksud kakek, perempuan cantik yang jadi penumpangku itu adalah jelmaan dari siluman buaya, jawab Darto. Betul nak Darto. Sudahlah, beruntung kamu masih bisa selamat. Mari kita pulang. Di perjalanan nanti, aku akan menjelaskan semuanya, jawab kakek itu. Darto dan kakek itu pun bergegas untuk pulang menaiki becak Darto.
Di dalam perjalanan, kakek itu pun menceritakan semua kejadian yang Darto alami kepada Darto. Seiring berjalannya waktu dan asiknya mengobrol, Darto pun sampai di kediamannya. Ya, rumah gubuk yang nyaman dan dipenuhi kebahagiaan itu. Namun betapa terkejutnya Darto ketika terpampang bendera kuning ditemani alunan orang mengaji di dalam rumahnya. Ketika Darto hendak bertanya kepada kakek itu, ternyata kakek itu sudah tidak di becak. Kakek itu pergi entah kemana. Apa yang terjadi di rumahku? Apa keluargaku ada yang meninggal? Terus, kemana perginya kakek itu? Sungguh sangat misterius. Tapi, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengirimkan pertolongan untukku. Dan siapapun kakek itu, aku banyak berhutang budi kepadanya. Sudahlah, lebih baik aku segera masuk ke dalam rumahku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluargaku, ucap Darto. Darto pun berjalan menuju pintu rumahnya dengan berlinang air mata. Setibanya Darto di depan pintu rumahnya, Darto pun mengucapkan, "Assalamualaikum." Betapa terkejutnya semua orang yang berada di dalam rumah, terutama istrinya Darto. Semua orang melihat bengong, melihat kedatangan Darto dengan nada gugup, bercampur sedih, tak percaya. Mereka semua menjawab, "Waalaikumsalam. Darto, kamu benar Darto kan?" ucap salah satu sahabat Darto. "Iya, ini aku Darto. Ada apa ini?" ucap Darto. Istri dan anak Darto pun berlari menghampiri Darto. Kemudian istri dan anak-anaknya memeluk Darto dengan erat dan bercucuran air mata kebahagiaan karena melihat orang yang mereka sayangi kembali pulang kepada mereka. "Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang meninggal? Kenapa banyak orang di rumah kita?" ucap Darto. "Kamu sudah tidak pulang selama 40 hari, Mas. Semua sahabatmu dan warga sekitar kampung sudah 1 bulan mencari keberadaanmu, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat menemukanmu. Bahkan, polisi pun tidak bisa menemukanmu, Mas. Aku pun hanya bisa pasrah dan mengikhlaskan kepergianmu. Jadi Pak RT dan Pak Kades sepakat untuk mengadakan tahlilan di rumah kita dan menganggapmu sudah meninggal dunia. Itulah kenapa orang-orang yang berada di sini kaget melihat kedatanganmu, Mas, termasuk aku. Tapi aku bersyukur, Allah masih mengizinkanku hidup bersamamu, Mas," jawab istri Darto. Darto pun sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan istrinya. Namun sahabat Darto ikut membenarkan kejadian itu. Darto pun menjawab, "Apakah aku pergi selama 40 hari? Ini tidak mungkin. Aku merasa hanya pergi 1 hari 1 malam. Aneh, apa mungkin waktu di alam gaib dan di dunia nyata itu sangat berbeda ya? Andai aku mendengar ucapan Bokkur untuk tidak menengok ke samping, apalagi ke belakang, mungkin semua ini takkan terjadi. Ya sudahlah, yang penting aku sudah selamat dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga kecilku. Terima kasih ya Allah atas segala pertolonganmu," ucap Darto. Darto pun lalu menceritakan pengalaman yang membuatnya masuk ke dunia gaib, yang membuat Darto takkan pernah bisa melupakannya seumur hidup kepada sahabat dan keluarganya.